seni yang merdeka dan memerdekakan. Kita sekarang bincang-bincang tentang persiapan pameran tidak harus di atas rel. Artinya kita berupaya membuat sesuatu tidak harus pakem, walaupun aturan, ketentuan, bahkan model atau sesuatu yang sudah pakem, sudah paten, ini bisa atau tetap menjadi aturan. Kita ingin membuat sesuatu yang membuat kita merdeka dan memerdekakan. Nah, di sini kita bincang dengan Pak Irang dan Mas Sepatu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini persiapan pameran bulan September ya, Mas Sepatu. Silakan ini dari Pak Irang. Pak Irang, kira-kira gagasannya apa ya mau disampaikan ini supaya kita ini tidak hanya itu saja, tidak hanya untuk nanti harus diskusi menyesuaikan situasi dan perkembangan. Di era disrupsi ini, itu kita harus melakukan satu pencarian terhadap diferensiasi. Ada satu pembeda dari keterbiasaan atau apa-apa yang dilakukan pada tataran mainstream. Justru itu kita melakukan satu terobosan-terobosan baru di dalam berkarya. Karena pada dasarnya berkarya itu kita ingin mencari kebebasan. Jangan sampai di dalam berkesenian kita dikungkung oleh satu aturan-aturan yang selama ini memang sebagai acuan. Namun ada semacam keberanian menerobos itu untuk melahirkan satu konsep baru di dalam kesenian. Ya, memang kita harus berani untuk kreatif ya, dan tidak hanya terkungkung atau terjebak menjadi captive mind, jadi terbelenggu. Ini Mas Kembang, silakan, ini pikirannya gimana? Saya terus terang kaget ya, kaget dan terkejut juga, tetapi dalam kaget dan terkejut ini ada suatu refleks yang sangat spontan, yang menurut saya dalam angan-angan saya itu akan mendapatkan suatu ide dan gagasan yang luar biasa, yang memang sesuai dengan tema yang akan kami angkat. Penasaran kan? Ya, artinya penasaran itu menurut Mas Kembang gimana nih? Ya, penasaran di sini saya juga akan membuat karya ya di luar patron, yang di luar kebiasaan saya, karena ketika diberi tema tidak di atas rel itu, saya pikir bukan hanya sekedar tema, tetapi dari media pun harus beda, secara konsep juga harus beda. Nah, inilah kemudian saya terus terang terkejut gitu ya. Tetapi kekejutan saya itu akan mendapatkan, insya Allah ya, mendapatkan suatu reaksi yang positif. Ya, kita memang harus memikirkan, tetap berpikir positif ya, artinya bukan memang bebas tapi tidak tahu aturan dan melanggar etika normal gitu ya, tapi kita mencoba memerdekakan untuk punya nyali sehingga kita selalu kreatif. Pada konteks ini adalah memicu selalu kreatif, inovatif, inspiring. Karena kita memang mau tidak mau di era disrupsi ini harus menginspirasi. Ada efek, ada dampak. Dan kita melakukan memang tadi Mas Kembang mengatakan baik konsep, baik medianya, baik stylenya, atau apa saja, ini semua bisa ditumbuh kembangkan. Karena mau tidak mau, kalau kita monoton, kalau kita hanya kalau dikatakan tadi Pak Ireng juga ada diferensial, ini ada sesuatu kebaruan, walaupun ya tentu tidak baru semua, tetapi ini setidaknya mencoba kita terus melakukan eksperimental kan gitu ya. Nah, silakan Pak Ireng, ini kira-kira tanggapan untuk pameran nanti tentang tidak harus di atas rel. Jadi gimana? Ya, pada dasarnya seorang peseni apalagi yang akademis itu diberikan pengetahuan atau pakem-pakem mengenai prinsip desain, mengenai komposisi, mengenai harmoni dan sebagainya. Cuma ada lagi di dalam perkembangan seni kontemporer yang namanya destruksi artistik. Itu kita dengan bebas bahwa berkesenian itu perlu adanya kebebasan. Bukan berarti bebas yang ansih, yang 100%, itu tidak. Namun kebebasan ini justru untuk memberi kemungkinan memunculkan satu konsep baru, sebuah penawaran yang mungkin belum semua orang melakukan. Oh gitu ya, jadi sebenarnya bukan sekedar nyeleneh ya Pak ya. Tapi konsepnya ini boleh dikatakan
kita membuat sesuatu yang bukan hanya out of the box, tapi bahkan menjadi no box. Nah, itu. Mas Bang, silakan. Ini konsep no box-nya itu apa? Ya, ini adalah suatu nanti akan saya ciptakan suatu karya, sebuah reaksi keadaan lingkungan, keadaan gaya hidup, kebiasaan pola hidup masyarakat zaman now ya, zaman sekarang. Nanti akan coba saya respon ya menjadi suatu karya seni, entah itu nanti 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Saya aja terus terang ini masih boleh bilang masih gamang ya, masih gamang antara yang 3 dimensi dan 2 dimensi, tapi pasti bagus lah. Jadi artinya kita satu punya keyakinan ya, memang salah satu pemikiran kita, mari kita tumbuh kembangkan seni budaya, walaupun kita mengangkat akar budaya kita, ada lokal jenius yang ada, tapi kita juga membuat suatu kebaruan, karena seni itu merdeka dan memerdekakan.